akan mengamati tanaman jagung. Di sini kami sedang berada di lahan jagung yang letaknya di Sayang di samping Puri Indah, Jatinangor. Nah, lahannya ini luasnya sekitar 2.500 meter persegi. Jagung sendiri ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, terus kelasnya Monocotyledonae, terus ordonya Graminae, familynya Gramineaceae, dan genusnya Zea. Spesiesnya adalah Zeamys L. Nah, jagung ini merupakan satu dari 3 tanaman sereal di dunia yang menempati posisi penting dalam perekonomian ataupun ketahanan pangan nasional. Sehingga perlindungan tanaman untuk tanaman jagung ini itu perlu dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Ulat gerayak atau Spodoptera frugipeda merupakan hama utama pada tanaman jagung yang dapat menyebabkan kerusakan parah dalam waktu yang singkat. Gejala serangannya berbentuk daun rusak, daun mengalami kerusakan seperti terkoyak, dan lubang tidak beraturan. Tingkat kerusakannya sebesar daun menjadi gundul dan hanya tersisa tulang daun dan batang. Terus jika populasi ulat 0,2 sampai 0,8 per tanaman dapat menyebabkan pengurangan hasil produksi sebesar 5 sampai 20%. Pengendalian ulat gerayak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama secara mekanisme dengan mencari dan membunuh larva secara langsung dengan menggunakan tangan, menghancurkannya dengan tangan. Selain itu juga menggunakan musuh alami seperti Pribae orbata, yaitu larva yang menyerang ulat gerayak yang juga sangat efektif. Lalu jika ada kerusakan daun yang telah mencapai 5%, penyemprotan dari insektisida ini dapat dilakukan. Sebagai tindakan pencegahannya, insektisida ini seperti Folidol, Basudin, Diazinon, atau juga Agroside dapat disemprotkan dengan dosis 1,5 cc per liter seharinya. Nah, juga disarankan disemprotkannya itu pada sore atau petang karena ulat gerayak ini aktif dalam malam hari. Kumbang longhor merupakan hama yang sering menyerang di berbagai jenis tanaman, terutama di bagian batang dan daun. Di tanaman jagung yang kami amati itu terdapat gejala yang disebabkan oleh kumbang longhor, yaitu banyaknya lubang-lubang kecil di sekitar daun. Lalat kebun dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman jagung, terutama pada tahap bibit dan pertumbuhan awal. Nah, lalat kebun dapat menyebabkan yang pertama serangan pada akar dan pangkal batang. Nah, lalat kebun biasanya bertelur di sekitar pangkal tanaman atau pada tanah dekat akar. Larvanya menggerek ke dalam batang atau pangkal tanaman, merusak jaringan tanaman muda dan mengganggu penyerapan air serta nutrisi. Nah, lalu ada terganggunya pertumbuhan tanaman, yaitu larva yang menggerek batang menyebabkan tanaman menjadi layu karena jalur distribusi air terganggu. Lalu penurunan populasi tanaman. Nah, jika terlalu banyak lalat kebun pada tanaman jagung menyebabkan populasi tanaman jagung berkurang. Dan yang terakhir ada kerusakan sekunder, yaitu luka akibat serangan larva lalat kebun juga bisa membuka luka infeksi bagi tanaman sehingga banyak hama yang masuk ke dalam daun jagung tersebut. Pengendalian hama lalat kebun pada tanaman jagung, yaitu yang pertama ada pola penanaman, yaitu melakukannya penanaman pada musim kemarau untuk menghindari serangan saat musim hujan. Lalu yang kedua ada pemeriksaan rutin, yaitu melakukan pemeriksaan harian untuk mendeteksi telur dan larva di daun. Selanjutnya yang ketiga ada varietas resisten, yaitu menggunakan varietas jagung yang tahan terhadap serangan lalat. Lalu yang keempat ada pengendalian hayati, yaitu memanfaatkan musuh alami seperti parasitoid Trichogama. Lalu yang terakhir ada penggunaan insektisida, yaitu menerapkan insektisida yang sesuai terutama pada fase awal serangan untuk mengurangi dampak kerusakan. Oke, hama selanjutnya yaitu burung. Nah, burung ini menyebabkan buah berlubang, biji hilang, dan tunas rusak. Salah satu pengendalian dari burung ini adalah menggunakan orang-orangan sawah yang dimana itu termasuk ke dalam pengendalian mekanik.
Oke, jadi ini adalah data hasil perhitungan intensitas kerusakan yang disebabkan oleh hama pada tanaman jagung yang kami amati. Untuk hama yang pertama yaitu ada ulat gerayak yang dimana skor tertingginya adalah 2. Kemudian dia memiliki rata-rata intensitasnya sebesar 14,68%. Untuk hama yang kedua ada lalat kebun yang dimana dengan skor tertingginya adalah 2. Dan untuk rata-rata persentasenya itu sekitar 9,91%. Dan hama terakhir yaitu Chloroporus annularis yang dimana memiliki skor tertingginya hanya 1 dengan rata-rata intensitas serangannya sekitar 2,45%. Nah, dari data-data tersebut, kita bisa tahu bahwa serangan yang dominan adalah serangan dari hama ulat gerayak, di mana serangannya tersebut, intensitas serangannya tersebut tersebar rata pada setiap tanamannya. Jadi, setiap tanamannya tuh selalu ada si gejala dari ulat gerayaknya. Sekian video pengamatan dari kelompok kami kelompok 1, izin mengundurkan diri. Dadah! Dadah!